Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Kami tayangkan kepada Anda atau kami ulangi kembali cuplikan pernyataan Profesor Mahfud MD sebagai atau dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan di rapat kerja bersama Komisi 3, termasuk tadi yang saya sampaikan sebelum kita jeda mengenai pertanyaan banyak pihak kenapa seorang Mahfud MD memilih menyampaikan ke publik alih-alih kemudian menyampaikan kepada pihak terkait yang juga masih dalam lingkup bidang bidang yang ia koordinir sebagai salah satu menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan. Dan ada juga terkait dengan substansi. Ia menjelaskan dari mana hitung-hitungan 349 triliun yang selama ini atau beberapa waktu ini ia sampaikan ke publik. Kita ikuti bersama berikut ini. Hukam di seluruh Indonesia hari ini dari hari lahir Hukam 29 Maret, dulu lahirnya tahun 98 ketika Presiden mengangkat Profesor Jenderal Panggabean sebagai Polhukam, Menko Polhukam yang pertama. Saudara, selain itu saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen. Tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setara aja, saling buka. Itu tadi yang substansi, ya kita tunjukkan nanti datanya, ya. Tapi saya ingin bagi dua keterangan saya ini, ya. Pertama, saya ingin menegakkan soal legal standing. Bolehkah Menko Polhukam mengumumkan data pencucian uang ke publik yang kemarin dipersoalkan? Saya jawab nanti. Lalu yang kedua nanti substansi tadi yang menyangkut yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani, sahabat saya yang sangat baik. Saya kira salah seorang menteri yang terbaik di kabinet, sehingga harus saya bantu dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian ratus orang itu 249 T. Agregat. Ya. Saudara, yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum. Seperti Rafael, Angin Prayitno, dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum, tetapi kasus hukum pidananya, kasus pencucian uangnya, saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong interupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Oh oke, nanti ntar dibenerin. Lah tapi sedang. Tapi sebelah sini hidup mic-nya ini. Yalah. Silakan Pak.
Amis Bakum kemarin Kalau Pak Misbakum. kalau mic-nya mati gimana saya ngomong? Ini hidup Pak Mahfud. Jangan-jangan disabotase ini. Enggak. Kalau mau buka-bukaan ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka, ada yang agregat nggak bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-bukaan ayo. Lah, nah ini kedengaran enggak? Kedengaran sana. Makanya, baik, ya. Saya tidak sebut nama, ya. Yang nyebut nama yang ketiga inisial bukan saya, Bu Sri Mulyani tadi. Itu nanti tanyakan ke beliau. Tapi itu justru salahnya di situ. Itu, saudara. Ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun dan sebagainya itu ya. Profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi, pihak terlapor, nilai, tujuan transaksi. Nah, itu semua tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa, hanya nyebut angka agregat. Oke, satu. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Oleh Martin dipanggil oleh polisi karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu, itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria, bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia, bertanggungnya presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya, bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun lepas BIN nyampaikan, bukan ke presiden tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya. Karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya enggak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya tidak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya tidak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih, di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini kekuatannya segini aja Pak. Cuma cukup di Polsek, cukup di Polres atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa enggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun Pak Budi Gunawan, untuk tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya, ya. Nah oleh sebab itu saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih umumkan, dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria, yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi.
Karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Lukas NMB, ketika ditersangka ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu, Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun. Itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Verdik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Verdik Yunandi. Melindungi Setia Novanto kan? Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Ya, kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyidikan, menghalang-halangi penegakan hukum. Tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu. Kita nih sama, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul. Harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu AB. Itu dia tadi poin yang hendak disampaikan oleh Mahfud MD sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU adalah soal legal standing. Karena tadi ya dari beberapa waktu ini banyak pihak termasuk anggota Komisi 3 sendiri yang mempermasalahkan kenapa temuan atau laporan hasil analisis dari PPATK disampaikan kepada publik yang menurut sebagian pihak ini masuk menjadi kategori informasi intelijen. Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Mahfud MD dan saat ini masih tengah berlangsung sebenarnya tapi masih diskurs dan akan dilanjutkan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada beberapa menit lagi ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami usai jeda kita akan membahas mengenai saat ini ada Ketum PSSI yang saat ini tengah melakukan komunikasi, melakukan lobby dengan FIFA. Ini terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Ada harapan agar ada solusi terbaik. Dari semua pihak yang berbeda pendapat, ada harapan agar ada solusi terbaik. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan Guru Besar Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.